Jadi jangan mensyirikan, mengkafir-kafirkan orang yang membakar dupa, membakar menyan. Itu semua tergantung niatnya. Apabila diniatkan kepada selain Tuhan, diniatkan yang tidak baik, memanggil jin, setan, dan kodam, sudah pasti itu menyimpang. Dapati itu syirik. Jadi niat dan tujuan kita harus tertata lebih dahulu sebelum melakukan apapun itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sampean kabar piye? Baik. Baik. Ada perluan apa? Kok dari dulu sampai sekarang kok bakar dupa itu apa? Samaan memanggil jin? Apa kamu mau melihara jin, Gus? Oh iya. Biar pencerahannya gimana gitu. Sampean tanya pada saya, Iya. kenapa kok saya membakar dupa terus dari dulu sampai saat ini. Sampean mengira bahwa saya itu memanggil jin, memanggil demit, memanggil kodam, atau saya memiliki jin banyak gitu. Saya bakar dupa biar jinnya tambah gemuk-gemuk gitu. Iya. Rokokan sih. Ben padang pikirane, timut rokoke. Rokokan sih. Tak jelasno secara gamblang, secara biar paham. Sampeyan gesang sih rokoke. Sudah? Enak rokoknya? Lumayan tenang. Alhamdulillah. Jadi gini ya, saya dari dulu sampai sekarang kok membakar dupa, tentu ada tujuan dan maksudnya. Yang jelas tujuan itu baik, tidak menyimpang dari ajaran keyakinan saya. Yang jelas tidak memanggil yang seperti orang lain kira, memanggil jin lah, memanggil kodam lah, memanggil setan-setan lah, tidak. Itu hanya tafsir mereka saja yang kurang mengerti akan apa yang saya lakukan. Pertama-tama, Rasulullah SAW, Kanjeng Nabi Muhammad, dalam suatu hadis bahwa Rasulullah itu suka dengan wangi-wangian. Rasulullah suka dengan bunga-bungaan, ya tak? Dan di Ka'bah sana di Mekah banyak wangi-wangi di sana. Di Mekah, tanah suci, banyak wangi-wangian di sana. Kalau di sana itu bahasanya buhur, wangi-wangian. Dan malaikat pun suka dengan wangi-wangian. Jadi kalau Rasulullah pun suka dengan wangi-wangian, kita sebagai umatnya seharusnya lebih suka lagi. Karena dalam sunnah Rasulullah itu pasti ada sir, rahasia-rahasia yang sangat berharga bagi kehidupan kita. Kalau kita benar-benar mencintai Rasulullah, maka kita akan paling tidak meniru apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu. Dan membakar dupa itu manfaatnya banyak buat kehidupan kita, buat rumah kita, kalau kita mengerti maksud dan tujuannya. Jadi kalau bisa, kalau membakar dupa, jangan hanya digesang lah, dibakar atau ditusukkan ke tanah atau mengepul, jangan. Itu harus mengerti maksud dan tujuannya. Ada doanya. Ada doa-doanya ya. Masalah doa kan itu kepercayaan masing-masing. Masalah doa
Ada yang menggunakan tata cara Jawa, ada yang menggunakan tata cara Islam, ada yang hanya sholawat saja. Dan itu tergantung keyakinan seseorang itu yang mau membakar dupa. Yang jelas begini, ini versi hakikat secara orang Jawa. Maksud tujuannya dupa itu buat apa? Kalau dikupas secara mendalam, kalau dikupas secara batiniah, secara kerohanian, ya. Dupa ini keluknya ini wangi, harum atau tidak? Harum kan? Harum nih ya, wanginya ini loh ya, harum ya. Kita sebagai manusia harus senantiasa melakukan hal-hal yang harum, melakukan perilaku yang menyenangkan. Hati kita harus selalu senang gembira, pikiran kita harus selalu jernih, dan hablum minanas, hablum minallah harus seimbang agar kita bisa mengharumkan dunia ini, mengharumkan, selain mengharumkan rumah kita, mengharumkan pikiran batin kita, mengharumkan alam semesta, juga mengharumkan iman kita. Yang paling penting itu iman kita. Jadi semuanya ini harus harum. Tidak hanya dupanya saja yang harum, lingkungan sekitar semuanya harus harum. Kalau bahasa Jawa menyebutnya memayu hayuning bawono, berilah manfaat bagi umat manusia yang banyak ini. Paham ya? Jadi makna harumnya dupa pun ada filosofinya, ada maknanya, tidak untuk mengundang jin. Ya, itu kan perlu pencerahan, itu perlu bimbingan tuntunannya. Lalu ini dupa itu ada apanya ini yang menyalakan ini? Ada Apanya? Kalau pengertian kamu ini apa namanya? Kalau di daerah kamu ini bahasanya apa ini? Wowo. Oh. Wowo ya. Nah, ini latu geni atau wowo ya. Bahasanya gitu ya. Ini latu geni atau wowo ini arang lah. Arang yang menyala ini kalau di dalam hakikatnya adalah lambang dari Nur Muhammad. Adalah lambang dari Nur Muhammad. Apakah Nur Muhammad itu? Nur Muhammad itu ada di dalam hati manusia. Setiap manusia memiliki Nur Muhammad itu. Jadi ketika kita melihat arangnya yang menyala ini, sama saja kita memiliki semangat, potensi, hati kita harus menyala seperti arang dupa ini, memberi manfaat kepada sekitar. Iman kita harus semakin memancar cahaya-cahaya ketuhanan itu. Jadi apa yang kita pancarkan, diwujudkan dalam dupa ini, akhirnya bisa memancar nur-nur Muhammad yang lain. Semua orang yang dekat bisa terpancarkan, bisa tentram hatinya, pikirannya, jiwanya, bisa dipahami. Terus ini di bawah arangnya ada apa? Ada kayunya. Ini adalah olahan bumbu-bumbu dupa yang menjadi kayu. Ya, ini adalah maksudnya apa? Raga manusia. Paham? Jadi ini kan kayu tuh ya. Iya. Ini adalah melambangkan raga manusia. Kalau dupa ini dibakar, nanti akan habis apa enggak? Habis. Pasti kan akan habis kan? Seperti umur manusia. Semakin hari, setiap bulan, setiap tahun pasti akan berkurang. Makanya ketika kita melihat batang tubuh dupa ini, kita harus ingat bahwasanya
umur kita akan semakin hari semakin bulan lambat tahun pasti akan habis. Kita harus bisa memaksimalkan umur kita semuanya agar bisa memberi wangi-wangi manfaat bagi alam semuanya. Jadi ketika kita sudah di umur tua besok kembali kepada Tuhan, kita akan meninggalkan cerita-cerita yang harum yang bisa ditiru oleh anak cucu kita. Oh, bisa dipahami ya? Bisa. Lantas ini kan dupa, Iya. kayunya, arangnya, keluknya. Hmm. Lantas kalau keluknya hilang, arangnya hilang, dupanya hilang, di mana itu semuanya? Pasti kamu belum tahu, ya kan? Belum tahu, saya jelaskan. Bahwasanya kita itu asalnya tidak ada. Kita ada itu karena ada yang mengadakan. Yang mengadakan adalah Allah, Tuhan semesta alam. Jadi kita harus senantiasa memposisikan diri kita. Ketika kita melihat dupa, kita harus memposisikan diri kita bahwasanya tidak ada daya dan upaya selain dari Tuhan yang Maha Esa. Kita tidak bisa apa-apa tanpa pertolongannya, tanpa syafaat Rasulnya. Jadi ketika dupa ini sudah hilang, sebelum hilang dan hilang, kita harus selalu menyadari bahwasanya kita tidak bisa apa-apa tanpa pertolongannya. Jadi hanya dupa ini, bila kita bisa mengkaji secara menyeluruh, itu manfaatnya buat kehidupan itu sangat banyak. Arti filosofi buat menambah keimanan itu sangat banyak. Agar kita bisa memahami inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, semua dari Allah dan akan kembali ke Allah. Seperti hilangnya keluk dupa, hilangnya semua ini, yang ada hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami? Bisa. Bisa dipahami. Jadi jangan mensirik-sirikan, mengkafir-kafirkan orang yang membakar dupa, membakar menyan. Itu semua tergantung niatnya. Apabila diniatkan kepada selain Tuhan, diniatkan yang tidak baik, memanggil jin, setan dan kodam, sudah pasti itu menyimpang. Dapati itu sirik. Jadi niat dan tujuan kita harus tertata lebih dahulu sebelum melakukan apapun itu. Bisa dipahami? Bisa. Jadi kalau sampean membakar dupa, sampean harus mengerti tujuan dan maknanya diarahkan kemana. Ya, paham? Ya udah, silakan kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah.